Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Dan pada pertemuan kali ini, semoga Ananda sekalian diberikan kesehatan dan tentu saja kesempatan untuk belajar. Dan semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Oke, kita lanjutkan pembelajaran minggu lalu. Masih ingat materi sebelumnya? Jadi materi sebelumnya yang telah kita pelajari ada unsur-unsur teks negosiasi. Apa saja unsur-unsur teks negosiasi? Masih ingat? Ayo, masih ingat tidak? Oke, ada 4 ya. Jadi yang pertama harus ada partisipan. Yang kedua ada penawaran dan ada pengajuan. Yang ketiga harus ada perbedaan tujuan. Yang keempat adalah harus ada kesepakatan. Jadi kalau tidak ada kesepakatan, tidak tercapai sebuah kesepakatan, maka negosiasi itu dinyatakan tidak terjadi atau tidak berhasil. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan mempelajari surat pengajuan dan surat penawaran. Nah, apa kaitannya antara surat pengajuan dan surat penawaran dengan teks negosiasi? Kira-kira apa? Sebelumnya kita telah mempelajari 3 contoh. Ada yang berbentuk dialog yang berjudul, ada teks yang berjudul pembeli dan penjual. Pola penyajiannya itu berbentuk dialog. Kemudian ada yang berbentuk narasi atau cerita, judulnya HP baru dan terima kasih Bumi ya. Itu ada 2 bentuk pola penyajian yang sebenarnya itu adalah negosiasi lisan yang dituliskan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bentuk negosiasi tertulis, yaitu surat pengajuan dan surat penawaran. Nah, apakah dalam surat pengajuan dan surat penawaran ini terdapat unsur-unsur teks negosiasi atau tidak? Mari kita analisis. Mari perhatikan surat pengajuan dan surat penawaran yang ada di samping. Yang pertama ada, kita analisis unsur-unsur negosiasi yang ada dalam surat. Yang pertama adalah partisipan. Siapa Pak yang dimaksud dengan partisipan di dalam sebuah surat? Coba perhatikan surat di samping. Perhatikan bagian atas surat. Di sini ada nama instansi Lazizan Ice Cream dan Bakery. Kemudian ada instansi tujuan, yang terhormat Marhaban Wedding Organizer. Nah, ini 2 instansi yang berbeda yang disebut sebagai partisipan dalam negosiasi. Kemudian adanya pengajuan dan ada penawaran. Pada surat yang pertama ini, dia menawarkan sebuah produk. Yang ketiga, unsur yang ketiga, ada perbedaan tujuan atau perbedaan perbedaan kepentingan antara 2 pihak. Tentu saja di sini tujuan dari Lazizan Ice Cream ini dia menawarkan produk kepada Marhaban Wedding Organizer yang bertujuan untuk membeli produk kuliner untuk acara pernikahan yang dia atasi atau dia urus. Baik, yang terakhir adalah terjadi sebuah kesepakatan. Ketika Marhaban Wedding Organizer ini menyetujui tawaran dari Lazizan Ice Cream dan Bakery, maka negosiasi itu dianggap telah berhasil. Selanjutnya kita akan analisis unsur-unsur surat. Kemudian kalian bertanya, apa sih gunanya kita belajar surat pengajuan dan surat penawaran? Nah, ini sangat berguna bagi masa depan kalian. Misalnya kalian ingin menjadi pengusaha. Jika kalian ingin menjadi pengusaha, kemudian kalian ingin
menawarkan produk kalian ke perusahaan lain atau instansi lain, maka kalian akan otomatis akan menggunakan surat penawaran dan surat pengajuan. Jadi makanya kalian harus belajar mulai dari sekarang. Siapa tahu saja besok lusa salah satu dari kalian bisa menjadi pengusaha atau pemimpin sebuah instansi. Amin. Kita lanjutkan unsur-unsur surat penawaran. Di sini ada Lazizan Ice Cream dan Bakery yang menawarkan produk spesial. Coba perhatikan di bagian atas. Bagian atas surat itu disebut kop surat. Terdiri dari logo, ada gambar kue itu adalah logonya. Kemudian ada tulisan Lazizan Ice Cream dan Bakery, ini disebut nama instansi. Di bawah nama instansi terdapat Jalan Agus Salim, Batu, Jawa Timur. Itu adalah alamat instansi. Setelah itu ada website dan email dari instansi. Nah, poin selanjutnya ada nomor surat. Nomor surat terdiri dari nomor jumlah surat yang keluar, kemudian kode rahasia instansi. Di sini tertulis prom 12. Artinya di sini kodenya adalah prom ke-12. Kemudian garis miring tahun dibuatnya surat, tahun 2015. Poin selanjutnya, hal atau inti dari surat. Penawaran produk spesial. Poin selanjutnya adalah lampiran. 1 lembar. Jadi lampiran itu tergantung berapa banyak yang mau dilampirkan. Bisa saja isi lampiran ini adalah nama-nama produk, harga-harga produk. Di samping nomor ada unsur tanggal penulisan surat. Jadi harus sejajar dengan nomor surat. Tanggal surat ditulis di sebelah kanan. Ini ditulis tanggal, bulan, dan tahunnya. Poin selanjutnya adalah nama instansi tujuan. Nah, ketika kita menuliskan nama instansi tujuan, hindari menggunakan kepada. Jadi tidak usah lagi ditulis kepada. Kita tulis saja YTH atau singkatan dari yang terhormat. Titik, baru kita tuliskan nama instansinya. Setelah nama instansi, kita tulis alamat tujuan instansi. Unsur selanjutnya adalah tubuh surat. Tubuh surat terdiri dari salam pembuka, koma. Jadi setelah menuliskan salam pembuka harus dipakaikan tanda koma. Dengan hormat, koma. Assalamualaikum, koma. Nah, selanjutnya setelah salam pembuka adalah isi surat. Jadi seperti contoh surat ini, isinya terdiri dari penjelasan produk, kemudian narah hubung atau kontak person, kemudian masa berlakunya produk. Juga tidak lupa harus ada kalimat persuasif, harus ada alasan-alasan mengapa kita harus memilih produk Anda. Jadi itu harus mempengaruhi, seperti penjelasan sebelumnya, harus ada kalimat yang mempengaruhi lawan bicara kita agar tertarik pada apa yang kita tawarkan. Kemudian penutup. Penutup surat diikuti dengan tertanda penanggung jawab surat. Jadi di sini ada hormat kami marketing Lazizan Ice Cream dan Bakery Devara Jatmiko. Jadi yang bertanda tangan di bawah ini adalah penanggung jawab surat atau yang membuat surat. Oke, selanjutnya kita perhatikan surat balasan dari produk yang ditawarkan tadi, kemudian dibalas dengan surat pemesanan. Nah, unsur-unsur yang harus diperhatikan yang digunakan surat pemesanan ini, yang pertama kelengkapan unsur-unsur surat. Yang unsur-unsur suratnya itu sebenarnya tidak jauh berbeda, bahkan tidak ada bedanya dengan surat penawaran tadi, hanya sedikit di bagian isi. Kita ubah di bagian isi karena ada yang tujuannya memesan, ada yang tujuannya menawarkan. Yang kedua, harus ada jenis
produk yang akan dipesan. Yang ketiga, tentu saja harga yang kalian ajukan. Mau mengajukan harga berapa? Nah, bisa kalian perhatikan, ini unsur-unsurnya sama, cara penulisannya sama. Kita telah mempelajari mengenai surat pengajuan dan penawaran. Meskipun penjelasan saya mungkin agak cepat dan kita tidak bisa bertatap muka langsung, meskipun harus dijelaskan seperti ini, semoga antum bisa paham. Nah, materi selanjutnya adalah struktur teks negosiasi. Jadi beda unsur, beda struktur. Kalau unsur itu berbicara tentang bahan, kalau struktur itu berbicara tentang susunan. Jadi analoginya itu seperti bangunan. Unsur-unsur bangunan itu ada batu, batu bata, pasir, dan semen. Tapi struktur itu terdiri dari pondasinya, dindingnya, kemudian atapnya, seperti itu. Karena kalian telah mempelajari tentang unsur teks negosiasi, kalian telah belajar tentang surat. Selanjutnya kita akan belajar tentang struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi ada 4 atau terdiri dari 4. Yang pertama orientasi, disusun oleh orientasi. Yang kedua disusun oleh pengajuan. Yang ketiga adalah disusun oleh penawaran. Dan yang terakhir adalah kesepakatan. Nah, susunan antara pengajuan dan penawaran ini dalam teks negosiasi itu bisa berselang-seling. Apalagi kalau bentuknya dialog. Coba perhatikan contoh analisis teks penjual dan pembeli di samping. Ini ada contohnya, di mana struktur pengajuan dan penawaran ini berselang-seling. Ada beberapa kali pengajuan dan penawaran, kemudian terjadi sebuah kesepakatan atau persetujuan. Selain struktur teks, kita juga akan belajar mengenai unsur kebahasaan yang ada di dalam teks negosiasi. Nah, di dalam teks negosiasi ada 2 ciri bahasa yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah pasangan tuturan. Di sini kalian bisa mencatat ada 6 pasangan tuturan yang sebentar saya akan sampaikan melalui rangkuman materi. Yang pertama mengucapkan salam, lawannya yaitu membalas salam. Yang kedua bertanya dan lawannya menjawab atau tidak menjawab. Yang ketiga meminta tolong, itu bisa dijawab dengan memenuhi permintaan tolong atau menolak permintaan. Yang keempat meminta, lawannya itu bisa dipenuhi permintaannya atau ditolak. Yang kelima menawarkan, lawannya bisa menerima atau menolak tawaran. Yang terakhir mengusulkan, ini juga lawannya bisa menerima dan menolak tawaran. Nah, ciri bahasa yang kedua itu adalah kalimat persuasif. Jadi di dalam teks negosiasi seringkali kita menggunakan kalimat persuasif. Apa itu kalimat persuasif? Kalimat persuasif adalah kalimat-kalimat yang digunakan untuk mempengaruhi, untuk mengajak, untuk membujuk lawan bicara kita agar ikut dengan kemauan kita, tapi disampaikan dengan logis, dengan masuk akal, dan dengan santun. Sekian pembelajaran kita mengenai teks negosiasi. Semoga bermanfaat meskipun sangat ringkas. Dan semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat, bisa berguna bagi mungkin pekerjaan kita maupun orang-orang di sekitar kita. Amin. Nun wal kolami wa mayasturun. Nun demi pena dan apa yang telah digoreskannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.